Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di bab PLSV dan PTLFV ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV ya. Yuk kita ikuti pembahasan videonya. Pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV, sebelum kita mempelajari materi ini, maka akan sangat membantu dan sangat dianjurkan jika mempelajari materi prasyaratnya, yaitu materi-materi PLSV sebelumnya yang harus dikuasai ya. Paling tidak ada dua video. Video yang pertama yang ini, menyelesaikan persamaan linier satu variabel ya. Silakan ditonton, disimak baik-baik. Baru kemudian lanjut ke video yang kedua yang ini, menyelesaikan PLSV dan menyelesaikan PLSV bentuk pecahan. Nah, jika dua materi ini sudah dikuasai, maka silahkan lanjutkan menonton video ini ya. Karena pada prinsipnya 90% itu sama ya. Ada beberapa saja perbedaan sedikitnya ya. Nah, jika sudah, maka yuk kita lanjutkan pembahasan PTLSV ini ya. Yang mana 2x plus 5 sama dengan 9, ini adalah bentuk PLSV ya, karena ada tanda sama dengannya. Nah, ketika tanda sama dengan ini kita rubah seperti ini, maka ini jadilah soal PTLSV. Karena yang pertama, tanda simbolnya ini adalah simbol pertidaksamaan, dibaca kurang dari. Kemudian variabelnya hanya satu, yaitu x, dan pangkatnya juga cuma pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis ya. Kemudian bentuk yang lain bisa juga seperti ini. Y-2 sama dengan 8 min Y. Ini juga bentuk PLSV. Maka ketika simbolnya kita rubah menjadi ini, lebih dari atau sama dengan, maka ini menjadi bentuk PTLSV ya. Pertidaksamaannya ada ini. Kemudian variabelnya, ini variabelnya terlihat ada dua. Tapi ini variabelnya masih satu, yaitu masih Y ya, masih Y. Karena ini masih Y, sama-sama Y, dan pangkatnya juga satu ya, yang tidak ditulis, maka ini bentuk PTLSV. Sehingga dapat kita artikan PTLSV sebagai pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel, dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, bentuk pertidaksamaan itu apa? Nah, bentuk pertidaksamaan itu ada 4 simbolnya. Yang ini ya, ini dibaca kurang dari, ini lebih dari, yang ini yang ada garis di bawahnya, ini dibaca kurang dari atau sama dengan ya. Ada unsur sama dengannya di sini. Kemudian yang ini dibaca lebih dari atau sama dengan. Ada unsur sama dengannya juga. Inilah simbol dari pertidaksamaan ya. Nah, sekarang yuk kita mulai bahas bagaimana menyelesaikan soal-soal PTLSV. Contoh yang pertama di sini, tentukan penyelesaian 3x min 5 kurang dari atau sama dengan x plus 9 dengan x variabel pada bilangan cacat. Prinsipnya sama dengan PLSV ya. Pertama kita harus tahu ini ada ruas kiri di sebelah sini, di sebelah kiri dari simbol pertidaksamaan. Kemudian ini disebut ruas kanan, bagian sebelah kanan dari pertidaksamaan ya. Nah, setelah itu yang sama juga bahwa setiap variabel kita kumpulkan di ruas kiri ya. Dan yang tidak ada variabelnya dikumpulkan di ruas kanan. Begitu. Ya. Nah, jika sudah
Kita cari ini mana yang harus pindah. Ini min 5 harus pindah ke ruas kanan ya, karena tidak ada variabel. Ini variabel ada di ruas kanan, maka harus kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, setelah kita tahu mana yang harus pindah, selanjutnya kita catat terlebih dahulu yang tidak pindah ya. 3x tidak pindah dan 9 juga tidak pindah. Nah, setelah itu prinsip pindah adalah jika pindah ruas, maka dia berubah operasi. X ini dia positif, maka pindah dia jadi negatif ya. Jadi min X. Begitu juga dengan ini min 5. Min 5 ini pindah jadi plus 5. Begitu ya. Nah, sekarang sudah berkumpul ya, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Variabel dan konstanta istilah itu dan cara menyelesaikan suku-suku yang sejenis ini, lihat lagi di video tentang aljabar ya, penjumlahan dan pengurangan aljabar, di situ ada ya. Nah, di sini yang variabel ketika kita kurang atau tambah, itu yang kita tambah dan kurang itu hanya koefisiennya saja ya. 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, 2, jadi hasilnya 2x, kurang dari atau sama dengan 9 ditambah 5, 14. Nah, 2x berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 14. 2 dikali berapa yang hasilnya 14? Dikali 7. Berarti x kurang dari atau sama dengan 7. Nah, perhatikan simbol-simbol ini. Simbol ini nggak boleh diganti dengan sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan atau sama dengannya di sini, sama dengan di sini nggak boleh ya. Ini adalah pertidaksamaan ya. Jangan pakai sama dengan lagi di sini ya. Tidak ada sama dengan di sini, hanya simbol pertidaksamaan ini yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama ya dengan PLSV? Nah, sama. Perbedaannya di sini ya. Perbedaannya di bagaimana kita menyajikan penyelesaiannya. Di PLSV itu penyajiannya cuma ada 2, yaitu hasil akhirnya dan dengan grafik penyelesaian. Untuk PTLSV itu ada 3 penyajian ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama tentu saja ini hasil akhirnya X kurang dari atau sama dengan 7. Inilah penyelesaiannya. X kurang dari atau sama dengan 7. Nah, itu ya. Kemudian bentuk yang kedua, penyelesaian bentuk yang kedua bisa dalam bentuk himpunan penyelesaian. Kita singkat dengan HP, himpunan penyelesaian. Nah, himpunan berarti ada kaitannya dengan bab himpunan. Nah, cek lagi di video sebelumnya ya, tentang bab himpunan. Nah, makanya kalau kita belajar matematika, seluruhnya itu harus kita kuasai tahap demi tahap ya. Nah, himpunan penyelesaian itu ada 3 penyajian ya, dengan mendaftar anggota, dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan kata-kata. Di sini kita akan menyajikan dalam bentuk ini disebut mendaftar anggota ya. Nah, anggotanya apa saja himpunan penyelesaiannya? 0, 1, 2, 3 seterusnya sampai 7. Nah, kenapa bisa 0, 1, 2, 3 sampai 7? Nah, perhatikan di sini soalnya. Dengan X variabel pada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah kan dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian, kenapa cuma sampai 7? Nah, lihat di sini X kurang dari 7. Nah, X kurang dari 7 berarti yang kurang dari 7 itu berarti 0, 1, 2 sampai 6 ya. Nah, kenapa 7-nya kita tulis? Karena di sini ada simbol unsur sama dengannya atau sama dengan 7, ya kan? Atau sama dengan 7, berarti di sini kita tulis angka 7 ya. Begitu, bisa ya cara menulis himpunan penyelesaian seperti ini ya. Dan yang ketiga, kita sajikan dalam grafik penyelesaian. Nah, grafik berarti kita buat garis bilangan yang di dalamnya memuat angka-angka dari angka-angka ini
ya, 0, 1, 2, 3, sampai 7. Nah, jika sudah, setiap angka-angka ini kita beri titik yang cukup besar seperti ini. 0, 1, ya, 2. Nah, setiap angka yang ada di sini 0, 1, 2, 3 ini kita beri titik besar pada garis bilangannya. Seperti ini. Bagaimana? Bisa ya? Nah, inilah grafik penyelesaian dari soal ini. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, berarti ini yang kita sajikan. Jika hanya penyelesaian saja, berarti ini yang dimaksud, ya. Nah, begitu. Berikutnya kita lihat soal yang kedua. Nah, sudah tahu ya perbedaan bagaimana antara PLSV dengan PTLSV di soal yang pertama tadi. Di soal yang kedua ini kita akan menemukan perbedaan berikutnya, sedikit perbedaan berikutnya. Sama dengan PLSV sebelumnya, jika kita menemukan tanda kurung seperti ini, maka ini harus kita selesaikan dulu tanda kurungnya, ya. Nah, berarti kita harus kalikan ya. 7 dikali 4, 28. 7 dikali min 2Y berarti min 14Y. Ini kita tulis lagi. Kemudian ini juga kita kalikan. 5 dikali 2, 10. 5 dikali min 2Y, min 10Y. Sekarang tanda kurungnya sudah tidak ada. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Kita kumpulkan di ruas kiri itu setiap yang ada variabelnya, dan di ruas kanan yang tidak ada variabelnya atau konstanta. Berarti ini tidak ada variabelnya, kita pindah ini ke ruas kanan. Ini ada variabelnya, kita pindahin ke ruas kiri. Begitu. Masih ada lagi? Sudah tidak ada. Maka selanjutnya kita tulis yang tidak pindah. Min 14Y tidak pindah, plus 2Y juga tidak, 10 juga tidak pindah, ya. Nah, selanjutnya kita tulis yang pindah ya. Pindah berubah operasi atau berubah tanda. Min 10Y berarti jadi plus 10Y. 28 ini tandanya positif ya. Maka pindah jadi negatif. Min 28. Bisa ya? Nah, kemudian min 14Y plus 2Y plus 10Y. Nah, ini untuk menyelesaikan ini kan berarti ada di aljabar ya. Kita hitung koefisiennya saja. Min 14 berarti utang 14 ditambah 2 berarti uang 2. Nah, cara penyelesaian seperti itu ada di bilangan bulat ya, di bilangan bulat. Nah, yang lupa-lupa silakan cek lagi ya. Silakan tonton lagi videonya, pelajari ulang supaya di sini tambah mantap, tidak ada yang salah-salah, kurang teliti dalam menyelesaikannya. Nah, kita lanjut ya. Utangnya 14, uangnya 2. Utangnya 14, uangnya 2. Berarti ya, berarti kita masih punya utang 12 di sini ya. Kita masih punya utang 12 di sini. Kemudian kita punya uang lagi 10. Kita punya utang berapa tadi? 12, punya uang 10. Berarti kita masih punya utang 2. Jadi min 2Y. Nah, bisa ya? Nah, selanjutnya yang ini, 10 dikurang 28. Punya uang 10, punya utang 28. Berarti kita masih punya utang 18 ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada yang perlu pindah di sini, min 2Y. Kalau kita min 2 dikali Y juga bisa ya. Min 2 dikali berapa yang hasilnya min 18. Nah, yang sudah tahu cara itu silakan langsung ditulis. Y lebih dari sekian hasilnya. Nah, untuk yang tidak, ini bisa dipindah nih, min 2Y pindah, min 2Y pindah. Maka yang tidak pindah kita tulis terlebih dahulu, Y min 18 ditulis ya. Min 2 dengan Y ini operasinya apa? Kali kan? Nah, ketika kali maka pindah jadi bagi. Bagi min 2Y. Aduh, ini kurang mundur sedikit ya. Dibagi 2Y. Nah, ketika dibagi
maka tanda positif plusnya itu tidak berubah ya, hanya perkalian berubah jadi pembalian. Nah, perhatikan di sini. Tadinya koefisien Y ini min 2 negatif ya. Kemudian Y ini 1, berarti koefisiennya positif. Nah, ketika koefisien dari Y dari negatif berubah jadi positif, maka simbol pertidaksamaan ini jadi kita balik ya. Tuh, dibalik seperti itu. Yang tadinya lebih dari kita balik menjadi kurang dari. Begitu ya. Bisa dipahami di situ. Nah, ini salah satu perbedaan antara PLSV dengan PTLSV. Simbolnya bisa berubah. Simbol ini bisa berubah terbalik jika apa? Ya, koefisien tadinya negatif berubah koefisiennya menjadi positif. Maka simbol pertidaksamaannya jadi kita balik ya. Maka di sini min 18 dibagi min 2. Min dibagi min positif, 18 dibagi 2 9, berarti Y kurang dari 9. Saya dapat ya penyelesaiannya. Nah, inilah penyelesaiannya, Y kurang dari 9. Nah, baru kemudian kita tentukan penyelesaiannya. Ada 3 model ya, tergantung yang mana jawabannya yang ada di pilihan ganda biasanya ya, atau dari soal yang dimintanya apa. Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang pertama tentu kita ambil dari hasil akhir dari penyelesaian PTLSV ini. Y kurang dari 9. Y kurang dari 9. Itu yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua penyelesaiannya dalam himpunan penyelesaian. Nah, berarti Y kurang dari 9. Nah, kita lihat di sini Y itu apa? Dengan Y ini dibaca anggota. Anggota bilangan asli. Nah, berarti bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 sampai 8. Kenapa cuma sampai 8? Karena di sini kurang dari 9 ya. Kurang dari 9 itu berarti hanya sampai 9. Hanya sampai 8 ya. Nah, tidak ada unsur sama dengan di sini. Nah, kenapa 0 tidak ditulis? Padahal 0 juga kurang dari 9. Min 1 juga kurang dari 9, min 2 juga kurang dari 9. Kenapa tidak ditulis? Nah, karena Y-nya ini adalah bilangan asli. Lihat di soalnya ya, kecuali jika tidak disebutkan berarti perlu ditulis ya. Nah, yang ketiga adalah grafik penyelesaian. Kita buat garis bilangannya ya, seperti ini. Yang ada unsur angka-angka yang ini di dalamnya ya. Nah, setelah itu kita tandai setiap angka-angka tersebut dengan titik yang cukup besar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 juga kita tandai. Inilah grafik penyelesaian dari soal ini. Ada 3 model ya. Dengan penyelesaian Y dikurang 9, dengan himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian. Bagaimana? Bisa dipahami dengan baik ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan jika kurang silahkan diulang lagi, ditonton lagi supaya dapat betul-betul dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.